Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bisani ila yaumiddin. Para pemirsa sekalian, di antara sunnah kita menjalani puasa adalah kita disunahkan untuk makan sahur. Dan para ulama sepakat hukum makan sahur itu adalah sunnah, tidaklah wajib. Jadi ketika seorang tidak menjalaninya, ya tetap dia bisa menjalankan puasa, namun hendaklah dia berusaha untuk bangun makan sahur. Dan sahur ini artinya adalah waktu di akhir malam menjelang subuh. Ya, jadi yang diperintahkan adalah kita makan sahurnya itu di akhir-akhir malam, bukan di pertengahan malam. Bahkan dikatakan oleh ulama Syafi'iyah yang dinamakan makan sahur itu adalah kalau sudah lewat pertengahan malam itu baru disebut makan sahur. Kalau baru jam 10, baru jam 11 dia niatkan makan sahur, maka itu tidak disebut makan sahur. Apa faedahnya atau manfaatnya dari kita makan sahur di sini? Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW itu bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian. Karena dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya kita diperintahkan untuk makan sahur. Tadi sebagaimana dijelaskan, hukumnya adalah sunnah. Setiap muslim hendaklah berusaha untuk makan sahur. Kemudian hadis ini juga menunjukkan waktunya, karena yang dimaksudkan waktu makan sahur itu adalah mendekati subuh, ya, di akhir-akhir malam, maka kita makan sahur seperti itu. Dan ini juga dipraktekkan oleh Nabi SAW. Disebutkan oleh Zaid bin Sabit ketika beliau itu makan bersama Nabi SAW, ditanya oleh Anas, berapa waktu jarak antara kalian, akhir makan sahur kalian dengan waktu dilaksanakan sholat? Maka dijawab oleh Zaid yang makan sahur bersama Nabi SAW ketika itu ya sekitar membaca 50 ayat. Kalau kita taruhlah ya waktu sholat antara azan dan iqamah itu 10 menit. Ya, kalau kita baca 50 ayat itu berarti 15 menit lah, taruh seperti itu. Berarti antara waktu akhir makan sahur Nabi SAW dengan waktu sholat ya tadi 15 menit, berarti antara makan sahur Nabi SAW akhirnya dengan azan itu sekitar 5 menit. Artinya mepet sekali beliau dengan ya azan subuh. Mepet sekali beliau makan itu dengan azan subuh. Dan ini menunjukkan bahwasanya makan sahur itu diperintahkan itu diakhirkan. Ya, diperintahkan diakhirkan. Kita disunahkan makan sahur dan diperintahkan makan sahur itu lebih baik mepet-mepet dengan waktu subuh. Karena seperti itu akan membuat diri kita itu semakin fit karena punya stok cadangan makanan yang banyak. Kemudian dikatakan dalam makan sahur terdapat barokah. Para ulama jelaskan ada 2 keberkahan dalam makan sahur di sini. Ya, dikatakan berkah di sini ada 2 macam. Yaitu yang pertama adalah keberkahan duniawi. Karena dengan makan sahur seorang itu semakin kuat, dengan makan sahur seorang itu semakin fit. Apalagi kalau dia mengkonsumsi ya makanan-makanan yang dapat menguatkan dia ketika dia itu berpuasa. Ya, itu semakin menguatkan dia. Beda kalau orang tidak makan sahur. Kemudian ada faedah yang kedua lagi, ya, yaitu dia akan mendapatkan manfaat diniyah. Yaitu dia pertama mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini termasuk ajaran Nabi SAW yang dia ambil. Kemudian dia juga berpuasa berarti menyelisih ahli kitab. Karena ahli kitab tidak ada syariat sahur di sini. Ya, tidak ada syariat sahur seperti ini. Maka dia berarti juga menyelisih ahli kitab. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari sisi diniyahnya adalah dari sisi agamanya, ya, bukan hanya kemanfaatan dunia, yaitu ketika itu adalah waktu terbaik di mana kita diperintahkan untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saat itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Barang siapa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Siapa yang bertobat, maka Allah akan terima tobatnya, dan siapa yang mohon doa berbagai permintaan yang dia minta saat itu, Allah Subhanahu wa taala juga akan memperkenankan doanya. Nah, itulah yang menunjukkan bahwasanya waktu tersebut waktu yang utama. Ini menunjukkan berarti waktu makan sahur kita jangan cuma kita isi dengan aktivitas makan untuk mengisi perut saja. Namun hendaklah kita isi juga dengan memanjatkan doa. Kalaupun kita juga ingin melaksanakan sholat sunnah ketika itu pun masih dibolehkan. Saat kita bangun kita melaksanakan sholat malam ketika itu masih boleh. Selama tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Kita menambahnya lagi lalu kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saat itu juga adalah waktu yang penuh berkah, waktu yang dijabahinya doa. Maka raihlah keberkahan dengan makan sahur di sini.
kita raih keberkahan dari sisi dunianya, yaitu membuat kita semakin fit dalam berpuasa, dan juga manfaat diniyah hendaklah juga kita meraihnya, yaitu kita berusaha mencontoh sunnah Nabi SAW, menyelisihi ahli kitab, dan juga kita berusaha untuk mencari waktu mustajab berdoa saat itu. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.